Halo teman-teman sahabat Aircon Solution, gimana kabarnya? Sehat ya? Oh ya teman-teman, gue mau cerita nih, sebulan yang lalu gue habis ganti AC. Nah setelah 1 bulan pemakaian, gue mau review AC gue yang baru ini buat teman-teman. Berawal dari keinginan gue untuk mengganti AC gue yang lama dengan AC yang senyap sekaligus irit, akhirnya jatuhlah pilihan gue pada AC Panasonic. Nah, dalam hal ini gue pakai Panasonic inverter model XPU SKJ. Nah, karena gue pakai yang kapasitas setengah PK, jadi model atau serinya itu XPU 5XKJ. Dan ternyata gue nggak salah pilih teman-teman. AC ini bener-bener super senyap. Kalau yang dulu suara kompresornya itu kalau malam itu kita kedengeran ya, suara getaran dengungan kompresor itu pada saat start, pada saat kompresor hidup itu masuk ke dalam ruangan. Nah, setelah gue ganti pakai Panasonic ini bener-bener senyap teman-teman, nggak ada sama sekali suara kompresor itu ya dari dalam ruangan itu. Ini kan posisi AC ini yang gue pasang sekarang itu sama kayak waktu posisi pasang AC yang sebelumnya, yaitu posisi back to back. Jadi cuman indoor dan outdoor itu cuman kepisah tembok aja ya. Jadi kalau AC yang sebelumnya itu kedengeran deng gitu. Jadi kalau tidur itu kita agak gimana, keganggu lah ya. Nah kalau yang Panasonic ini bener-bener nggak ada teman-teman, nggak ada sama sekali suara kompresor itu. Gue aja tadinya curiga, gue pikir itu wah kompresor hidup apa enggak. Tapi AC-nya dingin teman-teman. Kan bingung gue. Beda banget sama yang sebelumnya. Pas gue ke belakang, gue lihat ke outdoor, ternyata hidup. Nah sekarang keinginan gue untuk mendapatkan AC yang senyap tadi terpenuhi ya. Terbukti dengan AC ini benar-benar super senyap. Tingkat tertinggi kebisikannya hanya 47 desibel. Keinginan gue yang berikutnya yaitu irit teman-teman. Di rumah ini biasanya gue bayar listrik itu 500.000 per bulan. Globalnya ya, tagihan listrik per bulan itu 500.000. Nah setelah pemakaian 1 bulan AC ini, akhirnya jatuhlah pada saatnya gue bayar listrik. Dan gue kaget teman-teman, ternyata tagihan listrik gue cuman 350.000 teman-teman. Bayangin teman-teman. Irit banget bukan? Nah irit ini berkat teknologi inverternya. Inverter itu bekerja dengan cara menyesuaikan kecepatan rotasi kompresor sehingga memberikan metode yang tepat untuk mempertahankan suhu yang diatur. Tentunya inverter ini lebih hemat energi karena hanya bekerja sesuai dengan beban yang ada di dalam ruangan saja. Jadi gini loh teman-teman, yang bikin AC ini benar-benar irit dan bikin tagihan listrik di rumah gue itu menjadi menurun drastis itu, di samping karena teknologi inverter yang ditanamkan di AC ini, juga ada yang namanya fitur Eco Mode. Nah fitur Eco Mode ini bisa mengatur watt AC dua level, 80% dan 50%. Jadi kalau AC yang sebelumnya itu kalau nyalain AC terus barengan sama nyetrika itu biasanya jebret teman, karena nyetrika itu kan gede. Tambah AC gue itu AC sebelum itu standar. Nah kalau yang sekarang gue nyalain AC Panasonic ini terus barengan sama nyetrika, masak air itu nggak ada masalah teman-teman, karena gue tinggal atur, tinggal aktifkan Eco Mode-nya. Kita selama ini sering mendengar ada beberapa orang berpendapat AC inverter itu lebih lambat mendinginkan ruangan. Nah hal ini tidak berlaku di AC Panasonic inverter yang gue pakai ini, karena 18% lebih cepat dingin dibandingkan mode normal jika menekan tombol powerful di remote. Dengan teknologi inverter juga menyebabkan cepat dingin pada saat awal dinyalakan karena pengaturan rotasi kompresor tersebut untuk mempertahankan suhu udara yang disetel. Anak gua aja pertama kali pakai itu dia kaget. Ayah kok cepet banget dinginnya gitu. Teman-teman, satu lagi fitur canggih di AC Panasonic inverter seri XPU SKJ ini bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi Comfort Cloud. Jadi misalkan teman-teman mau berangkat kerja nih, terus lupa matiin AC. Nah, teman-teman bisa kendalikan atau matikan melalui aplikasi itu. Atau teman-teman pulang kerja, sebelum nyampe rumah, gue mau dinginin dulu ruangan. Jadi pas gue nyampe, ruangan udah dingin. Bisa nyalain melalui aplikasi Comfort Cloud. Nah, satu lagi teknologi yang disematkan di AC Panasonic inverter yang gue pakai ini, teman-teman, yaitu teknologi nano. Yang revolusioner untuk mengurangi debu, bau tak sedap, serbuk sari, alergen hingga 99%, termasuk coronavirus juga bisa dihilangkan melalui teknologi Nano X ini ya teman-teman. Dan juga canggihnya
Teknologi nano ini bisa melembabkan kulit dan rambut. Tapi emang teman-teman, waktu awal beli kita berasa harganya. Jadi harga inverter itu, unit AC inverter itu emang agak lebih tinggi ya dibanding dengan AC-AC konvensional. Tapi untuk pemakaian jangka panjang kita jauh lebih irit pakai inverter. Dan gue bangga dengan AC Panasonic inverter seri XPU 5 SKJ punya gue ini. Dan itu adalah harga wajar karena setimpal dengan berbagai macam fitur yang gue dapatkan dari AC ini. Kemarin gue beli AC ini di toko Selka. Toko ini recommended banget. Pelayannya responsif, ramah, barangnya sampai dalam keadaan bagus, pengirimannya cepat. Bagi teman-teman yang mau beli AC di tempat yang sama kayak gue, silahkan lihat linknya di deskripsi video ini ya. Atau teman-teman juga bisa beli di toko-toko online shop lainnya. Nah teman-teman, itu tadi pandangan atau pendapat gue mengenai AC Panasonic inverter XPU XKJ ini sebagai pengguna AC. Nah sekarang ini adalah pendapat gue mengenai AC Panasonic inverter ini sebagai teknisi AC. Jadi dari sisi sebagai teknisi AC, karena gue pengguna AC dan juga sekaligus teknisi AC. Nah teman-teman, sebagai teknisi AC tentu gue setiap harinya ketemu dengan berbagai macam bentuk AC ya. Nah, Panasonic ini adalah AC paling gue suka karena apa? Karena untuk servis dari segi perawatan, Panasonic ini paling simpel teman-teman. Jadi kita membuka casingnya ini, kuncinya ada di atas ini ya. Kunci casingnya itu. Lalu buka baut ini dan kita lepas. AC Panasonic inverter XPU 5 SKJ ini juga sudah bluepin ya EPAP-nya. Pipanya juga udah dikasih proteksi pengaman karat. Nah, ini EPAP-nya udah dilapisi anti karat bluepin ya. Ini yang membuat gue juga suka banget dengan Panasonic ini, talang airnya bisa dilepas ya. Jadi pada saat kita nyuci itu EPAP, pen sama talang air itu jalur drainnya itu bisa bersih dengan maksimal. Cara melepasnya itu gampang teman-teman, tinggal buka baut ini sampingnya sama baut yang di sini. Nah ini teman-teman, talang atau bak drainnya ini bisa dilepas ya. Jadi kita sebagai teknisi bisa membersihkan EPAP ini dengan maksimal, lalu fan bagian dalamnya juga, dan bak drain atau talang air bisa bersih dengan maksimal. Nah ini yang penting teman-teman. Ini penting sekali ya, ini keistimewaannya pada AC Panasonic inverter ini. Kita bisa menembak jalur drain, selangnya itu lubangnya ya. Jadi kita bisa tembak steam. Karena di beberapa kasus AC netes di indoor itu karena kebanyakan itu karena bak drain ini nggak bisa dilepas, jadi kotoran numpuk di bak drain dan mampet di jalur drain selang itu ya. Kayak di merek-merek sebelah itu bak drainnya ini, talangnya ini nggak bisa dilepas. Jadi sering sekali keluhan AC-nya indoornya itu netes. Nah di Panasonic enggak ya, karena dia bisa bersih dengan maksimal. Nah di bagian outdoor unitnya ada teknologi EcoTap. EcoTap adalah teknologi outdoor AC Panasonic di mana material pembuat outdoor sudah bukan merupakan besi lagi, tetapi sudah menggunakan material yang bernama Super Dyma, yang merupakan campuran dari timah, aluminium, magnesium, dan silikon. Jadi jauh lebih tangguh terhadap karat dan korosi. Kondensernya juga sama seperti evaporator, sudah dilapisi bluepin anti karat. Oh ya, AC Panasonic inverter XPU SKJ ini menggunakan jenis refrigeran R32. Refrigeran hidrokarbon terbaru, ramah lingkungan, dan nilai cooling index tertinggi. Di channel YouTube Air Consultation, sering teman-teman bertanya apakah benar AC inverter itu ringkih. Kok paham teman-teman, ringkih yang dimaksud ini dalam hal ini adalah mudah rusak ya, yang mereka maksud itu. Atau cengeng lah ya. Menurut gue sih gini teman-teman, semua AC itu mau itu standar, low watt atau inverter, kunci awetnya itu ada di 2 poin utama teman-teman, yaitu teriak pendukung yang sesuai dengan standar pabrikan.
atau material yang bagus ya, seperti pipa yang tebal minimal 0,6, jangan 0,5 ke bawah ya, 0,6. Makin tebal makin bagus teman-teman, 0,7, 0,8 makin bagus. Kenapa wajib pakai pipa tebal? Karena ya tadi AC inverter ini menggunakan refrigeran R32, di mana refrigeran R32 ini tekanannya sangat keras ya, tinggi dibanding dengan refrigeran AC yang zaman dulu. Lalu pakai kabel asli tembaga teman-teman, ukuran 3 kali 1,5 minimal untuk power listrik. Lalu kabel kontrol indoor outdoor itu pakai kabel isi 4 ya, jangan pakai isi 3, isi 4, karena ada satu lagi untuk grounding, dan grounding ini dipasang teman-teman. Grounding ini penting sebagai pengaman, ada kebocoran arus, lonjakan arus, jadi jangan sampai tidak dipakai, jangan sampai tidak dipasang grounding ini. Lalu ujung pipa itu di flaring ya, di flaring dengan benar, dengan bagus ujung pipanya itu. Dan poin yang kedua, siapa teknisinya teman-teman? Apakah teknisinya bisa pasang AC sesuai dengan SOP yang benar, sesuai standar anjuran pabrikan, seperti dipakum minimal 15 menit, dipakum pakai alat vakum khusus AC, bukan dengan vakum manual atau istilah teknisi itu digejos dengan freon. Jadi vakum pakai alat khusus vakum AC. Oke, terima kasih. Untuk info lengkapnya jangan lupa silakan teman-teman lihat di deskripsi video ini ya. Terima kasih.